Kakak, mulai sekarang urusan rumah tangga serahkan saja pada Wei Wei. Wu Jingchuan, turun dan jelaskan padaku. Setelah tanda tangan cepat pergi. Melihatmu saja aku jijik. Atas dasar apa? Sikapmu yang sombong seperti itu aku sudah muak. Kalau kau ingin jadi wanita karier, tidak mau melahirkan anak untukku, pasti ada orang lain yang mau. Cepat pergi. Jangan ganggu di sini. Kenapa aku bekerja keras? Apa hakmu mencapai keberhasilan seperti sekarang? Kau tidak tahu? Sok tahu, tanpa kamu, aku tetap akan sukses. Kakak, hari ini di luar mungkin akan hujan. Kakak hati-hati jangan sampai kehujanan. Bawa payung sebelum pergi. Dengan begini pun bukan berarti keluar tanpa apa-apa. Tak usah pedulikan dia. Mati pun dia pantas. Wu Jingchuan, semua yang kamu punya adalah hasil kerjaku. Aku akan membuatmu keluar tanpa apa-apa. Kalau begitu kita bertemu di pengadilan. Wu Jingchuan, Shen Weiwei, aku takkan pernah memaafkan kalian. Kakak, sekarang aku... Pergi mati saja. Harta milikmu akan aku terima semuanya. UR, bagaimana keadaanmu? Sudah berakhir begitu saja? Aku tidak rela. Urusan rumah tangga ke depannya serahkan saja pada Wei Wei. Melihatmu saja membuatku muak. Ini juga belum bisa disebut keluar rumah tanpa apa-apa. Harta milikmu Akan aku terima semuanya. Tiga bulan yang lalu, kalau bukan karena kakak-kakak datang tepat waktu, aku pasti sudah dibunuh oleh pasangan pria dan wanita ini. Karena langit membiarkan aku tetap hidup, maka aku akan gunakan hidup ini untuk melakukan sesuatu yang berarti. UR, kamu benar-benar mau operasi ini? Demi balas dendam, aku rela menyerahkan segalanya, termasuk wajahku ini. Gu Jingchuan, Shen Weiwei, tunggu balasan dariku. Halo, Tuan Gus. Saya datang untuk melamar sebagai pengasuh. Nama saya Suli. Kenapa ada rasa seperti pernah bertemu sebelumnya? Tuanku, Silakan duduk. Kalau tidak bilang, tidak ada yang tahu. Semua ini aku yang bantu Gu Jingchuan dapatkan, kan? Saya kira Tuan Gu pasti orang yang sangat hebat ya. Anda masih muda, sudah menjadi salah satu dari 10 pengusaha top di Zhonghai. Bagaimana Anda bisa melakukannya? Tidak ada apa-apa. Jingchuan. Apa yang membuatmu begitu senang? Biar aku kenalkan ini Suli datang untuk melamar jadi pengasuh. Suli sangat pandai bicara, sangat menarik. Halo Nyonya. Baru datang saja sudah bisa membuat Gu Jingchuan senang. Si kecil yang lucu ini memang terlihat cerdas sekali. Tapi masih muda begini. Pasti belum banyak pengalaman ya. Menurutku Suli cukup cakap kok. Karena yang sebelumnya tidak cocok, biar dia coba saja. Oke, terserah kamu. Kelihatannya memang imut. Aku harus mengawasinya baik-baik. Terima kasih Tuan Gus. Saya pasti akan berusaha sebaik mungkin untuk menghancurkan keluarga ini.
Si kecil yang imut ini memang terlahir untuk menarik perhatian pria sulit. Tolong buatkan aku jus jeruk. Harus segar, jangan pakai es. Oh ya, akhir-akhir ini nafsu makanku juga kurang baik. Jangan masak makanan yang terlalu berlemak. Soalnya Jing Chuan bilang, sekarang aku sedang mengandung. Harus ekstra hati-hati. Ternyata dia hamil. Masih bengong ngapain? Apa jeruknya bisa lari masuk ke mesin jus sendiri? Baik, Nyonya. Yue sudah ditemukan. Shen Wei itu memang profesional dalam bersikap imut, sering memanfaatkan pernikahan atau pacaran untuk menipu harta dalam jumlah besar. Identitasnya memang luar biasa. Tuan, ada yang bisa saya bantu? Tolong rapikan dokumen saya. Baik. Tuan, maaf, silakan ambilkan plester untuk Anda. Tidak apa-apa, cuma luka kecil saja. Jing Chuan. Jing Chuan. Kalung putri duyung yang kamu berikan padaku hilang. Sudah aku cari kemana-mana, tidak ketemu dimanapun. Itu kan kalung favoritku. 2 hari ini siapa saja yang masuk kamar tidur? Hanya Suli yang masuk kamar kita. Ternyata itu memang ditujukan padaku. Tuan, saya tidak mencuri apa-apa. Kalau tidak percaya, Anda bisa periksa kamar saya. Di kamar kamu memang tidak ada, tapi 2 hari ini cuma kamu yang ke kamarku. Bagaimana kamu menjelaskannya? Kalau kamu benar-benar butuh uang, kamu bisa bilang sama aku. Tapi kalung ini diberikan Jing Chuan padaku sebagai hadiah ulang tahun. Tolong kembalikan ya. Saya benar-benar tidak mengambilnya. Mungkin saja kalung itu sekarang tersembunyi di tubuhmu. Berani buka pakaian untuk diperiksa. Kalau tidak berani, kemas barangmu dan pergi. Tuan, saya benar-benar butuh pekerjaan ini. Bisakah Anda bantu saya memohon pada Nyonya? Wei Wei, Kalau barang lain masih bisa, tapi justru kalung itu. Mau buka atau tidak? Wei Wei Doanen, masalahnya belum jelas. Jing Chuan. Di villa ini hanya ada kita bertiga. Kalau bukan dia, siapa lagi? Kalau kamu tidak berani memeriksa dengan melepas pakaian, maka kemas barangmu dan pergi. Aku akan lepas. Mau usir aku? Kita lihat saja apakah kamu berhasil. Pria ini manis sekali. Cukup. Nyonya, Meski di tubuhmu tidak ada. Siapa tahu kamu sudah sembunyikan kalungnya. Cepat kemas barangmu dan keluar. Tuan, terima kasih atas perhatianmu 2 hari ini. Semua salahku. Aku yang tidak membuat Nyonya puas. Jing Chuan, sebentar lagi bisa dapatkan. Kamu rela aku pergi? Tuan. Tuan, Aku tidak menyuruhmu pergi. Tak seorang pun boleh menyuruhmu pergi.
Tuan, jangan sampai demi aku kamu membuat Nyonya marah. Aku tidak apa-apa. Di rumah ini aku yang menentukan. Orang yang tampak sombong sebenarnya sangat rendah diri di dalam hati. Menaklukkan pria seperti ini, langkah pertama adalah membuatnya merasa kamu bergantung padanya. Shen Weiwei, tadi kamu terlalu dominan. Kamu melakukan kesalahan yang sama, seperti yang pernah aku lakukan. Kamu lanjutkan saja pekerjaanmu. Jing Chuan, kenapa kamu membiarkan dia tetap di sini? Hanya seorang pembantu. Kenapa harus dipermasalahkan? Bukan itu orang seperti dia yang tangannya tidak bersih? Bagaimana bisa dibiarkan di rumah? Tidak ada bukti. Kalau dia yang mencuri, jangan marah. Lain kali aku akan membelikan kalung baru untukmu, dijamin lebih mahal dan lebih cantik. Oke. Aku benar-benar meremehkanmu. Aku peringatkan kamu, jauhi Gu Jingchuan. Nyonya, maksud Anda, saya tidak mengerti. Tinggalkan rumah ini, akan kuberikan 200.000 untukmu, itu gajimu setahun. Jangan menolak kebaikan dan malah cari masalah. 500.000. 500.000 aset Gu Jingchuan. Paling tidak harus tambah 3 nol lagi kan? Akhirnya kamu mengaku, kamu datang demi uangnya kan? Bukankah kamu juga begitu? Dengan kemampuanmu, kamu pantas bersaing denganku soal pria? Shen Weiwei, bukankah kamu juga si manis yang naik jabatan? Kalau kamu bisa merebut Gu Jingchuan, tentu aku juga bisa. Kamu itu siapa sih? Kamu hanyalah seorang pembantu rendahan. Percaya nggak kalau aku bisa membuatmu tak bisa bertahan di kota ini? Shen Weiwei, kamu sedang apa? Jing Chuan! Dia sengaja bikin aku marah, bahkan mengutuk anak kita. Tuan, jangan sampai gara-gara aku kamu bertengkar dengan Nyonya. Aku benar-benar tidak mencuri kalung itu. Shen Weiwei, soal kalung sudah aku bilang. Tidak ada hubungannya dengan Suli. Kenapa kamu masih menyalahkan dia? Dasar perempuan, kamu sengaja ya? Dasar perempuan, kamu sengaja ya? Kamu kenapa jadi gila? Aku sendiri lihat Suli tidak melakukan apa-apa. Kamu tega demi seorang pembantu mendorong aku. Sekarang kamu seperti wanita kasar. Wanita kasar. Baiklah. Aku akan pergi ke rumah sakit sekarang, akan gugurkan anakmu. Toh kamu tidak peduli padaku, juga tidak peduli dengan bayi kita. Weiwei. Sepatu hak tinggi. Saudara ketiga, bantu aku cek catatan medis terbaru Shen Weiwei, terutama bagian kandungan. Tidak masalah. Kita harus segera tutup jaringan. Latar belakang Suli sudah ditemukan. Masih dalam pencarian apa yang terjadi. Nanti aku ceritakan. Situasi di pihak Gu Jingchuan agak rumit. Harus cari jalan keluar. Aku senang. Hari ini semua biaya ruangan aku yang tanggung. Selain itu, tambahkan lagi 1 botol tequila termahal untuk tiap ruangan. Kalau begitu, atas nama semua orang terima kasih pada Mushao. Mushao yang mana? Selain putra tunggal orang terkaya di Zonghai, Mu Chen, Mu Shao, siapa lagi yang berani pakai nama itu? Mangsa baru sudah datang. Benar. Mushao. Tuan mudamu memang dermawan. Gelas ini saya bersulang untuk Anda. Anggur yang enak ditemani wanita cantik saling melengkapi. Tidak tahu wanita cantik ini siapa namanya? Shen Weiwei.
silakan makan buah. Maaf Tuan, maaf. Anggur masih mau makan? Suapi aku. Kamu alergi. Aku tidak tahu. Apakah kamu alergi terhadap mask? Xiao Xinyue juga alergi mask. Parfum yang dipakai hari ini kebetulan mengandung mask. Bu Jingchuan, aku ingin mengusirmu tanpa harta. Suli, sebelumnya kita pernah bertemu di mana? Apa dia mengenali aku? Apa dia mengenali aku? Wanita. Wanita di foto ini dan pria ini. Nona Shen sudah pergi. Kamu adalah pria yang dicari Shen Weiwei. Siapa Shen Weiwei? Yang tadi itu wanita yang datang menawarkan minum pada Anda. Oh, perempuan sendiri. Bahkan nggak mampu jaga. Malah datang cari gara-gara sama aku. Pergi sana. Lepaskan aku. Tak tahu diri. Kasih dia pelajaran biar dia sadar diri. Gu Jingchuan berani sakiti adikku. Hari ini aku ambil sedikit bunga dulu. Nanti pokok dan bunganya harus kau bayar lunas. Jaga baik-baik perempuanmu yang seperti ini, perempuan mata duitan. Aku nggak mau lempar keluar. Jangan kotori tempat ini. Kamu tunggu saja. Pertunjukan seru akan segera dimulai. Jingchuan, kamu ini berantem ya? Jangan sentuh perempuan aku. Kamu kemana malam ini? Gu Jingchuan, maksudmu apa sih? Bilang sama aku malam ini kemana? Aku cuma sama Lili ke SPA baru buka. Santai sebentar. Kamu ke SPA. Lalu ini apa? Ini masalah sudut pengambilan. Dia cuma mau kenalan Jingchuan. Aku sama sekali nggak kenal dia. Aku bersumpah, aku nggak ngapa-ngapain sama dia. Kamu lebih memilih percaya pada foto yang asal-usulnya tidak jelas daripada percaya padaku? Aku bahkan sedang mengandung anakmu. Sudah hamil masih bersama pria lain bermesraan. Siapa tahu itu benar-benar anakku. Laki-laki ini mulai meragukanku. Baiklah. Kalau kamu tidak percaya padaku, aku akan menggugurkannya sekarang. Hei, kamu gila. Kembalikan padaku. Aku akan membuktikan padamu. Sudah. Jangan ribut lagi. Kamu terluka. Istri berdandan cantik sekali pergi ke tempat seperti itu.
Kalau ada yang mendekati itu hal yang wajar. Saya percaya istri tidak akan melakukan hal yang menyakitimu. Wanita ini genit. Siapa tahu. Dia membuatkanmu kantong aromaterapi. Bisa menenangkan dan membantu tidur. Jangan diminum lagi. Baunya seperti mask. Dia tidak alergi. Sepertinya waktu itu hanya kecelakaan. Obat anti alergi terbaru yang diberikan oleh kakak ternyata memang efektif. Jingchuan, Jingchuan, hari ini aku seharusnya tidak berbicara dengan orang asing hingga membuatmu salah paham. Aku tidak berani lagi lain kali. Yang penting kamu tahu. Mulai sekarang aku akan di rumah saja, fokus menjaga kehamilan, tidak akan keluar lagi. Bersikap tenanglah. Oh, mulai sekarang bersikaplah tenang di rumah. Jangan buat masalah untukku. Baik, tuanmu sedang apa? Sedang merindukanmu. Si bodoh itu tidak menyusahkanmu, kan? Penggoda kecil, akhir pekan ini ambil cuti. Aku ajak kamu makan di luar. Silakan istirahat lebih awal, jaga luka, jangan sampai kena air. Semua barang ini edisi terbatas. Ini benar-benar ikan besar. Tuanmu, maaf sudah merepotkanmu. Menghabiskan uang untuk Nona Shen, saya sangat terhormat. Kalau bisa menikah dengan keluarga kaya harta Gu Jingchuan itu, aku tidak akan tertarik lagi. Menghabiskan begitu banyak untuk wanita ini? Tenang saja, kakak kedua sudah lama menggantinya dengan yang palsu. Dia memang licik dan berpengalaman. Wei, dibandingkan Gu Jingchuan, aku bisa memberimu lebih banyak. Mau nggak jadi wanita aku? Tuanmu, beri aku sedikit waktu lagi? Berapa lama? 1 bulan. Oke, lalu malam ini tinggal di sini temani aku. Menyebalkan. Tuan, waktunya makan malam. Mana Shen Weiwei? Sahabat Nyonya baru saja menelepon balik dan bilang Nyonya malam ini tidak pulang makan malam. Sialan. Cepat cari tahu lokasi Shen Weiwei. Kakak kedua, Gu Jingchuan sudah pergi ke sana. Tak sampai 10 menit, dia pasti temukan hotelnya. Kakak kedua, Gu Jingchuan sudah di lobi, jaga tempo baik-baik. Shen Weiwei. Gu Jingchuan naik lift. Minumannya belum habis. Kamu lagi main strategi tarik ulur ya? Tuanmu, jangan buru-buru dong. Kakak kedua, Gu Jingchuan sebentar lagi sampai tangkap basah harus diranjang. Kamu mandi dulu ya, boleh?
Nggak mau. Tuan Mus, kita masih punya sepanjang malam waktu. Baik, aku akan segera kembali. Meskipun tidak bisa memergoki mereka di ranjang, tapi aku dan Shen Weiwei berada di ruangan yang sama. Dia ingin menjelaskan juga tidak akan bisa jelas. Baik, lakukan sesuai rencana. Mandinya cepat sekali. Nanti jangan terlalu cepat ya. Kamu mau sepelan apapun bisa. Shen Weiwei. Shen Weiwei. Shen Weiwei. Gu Jingchuan. Siapa berani ganggu suasana hatiku? Jangan buka pintu. Sepertinya aku dengar suara Gu Jingchuan. Gu Jingchuan, bagaimana dia bisa menemukan tempat ini? Aku benar-benar mendengarnya. Kalaupun itu dia, kenapa? Apa aku harus takut padanya? Tuanmu, bagaimanapun juga aku tetap istrinya secara hukum. Kamu harus pikirkan itu untukku. Itu malah bagus. Gunakan kesempatan ini untuk meninggalkannya. Atau kamu memang tidak mau meninggalkannya sama sekali? Tidak ada aku terhadap dia. Sudah lama tidak punya perasaan lagi. Bukankah itu sudah cukup? Tuanmu, nama baik seorang wanita sangat penting. Apa kamu ingin saat aku bersama kamu digosipkan orang lain? Anggap saja demi kebaikanku, bisakah kita bersembunyi sebentar? Di kamusku, tuanmu, tidak pernah ada kata bersembunyi. Hari ini pintu ini harus kubuka. Tuanmu, jangan. Kamu siapa? Sulit. Kenapa kamu? Tak sempat jelaskan padamu. Ikut aku sekarang, Gu Jingchuan, sedang di bawah, mencari pelayan untuk buka pintu. Sebentar lagi akan naik. Aku ambil barang dulu. Nanti aku jelaskan lagi. Pak, ini benar-benar tidak sesuai aturan. Bagaimana kalau di dalam bukan... Sudah aku bilang, aku tanggung semua akibatnya. Bagaimana kamu bisa menemukan tempat ini? Aku mengikuti Gu Jingchuan ke sini. Kenapa lift ini lambat sekali? Akhirnya datang juga. Tidak baik, Kak. Ayo, turun ke bawah, naik lift, ayo. Buka Shen Weiwei. Halo, Jingchuan. Shen Weiwei, kamu di mana? Aku di rumah. Jangan bohong, sebenarnya kamu di mana? Aku benar-benar di rumah. Ada apa denganmu, Jingchuan? Suaramu kedengarannya menakutkan. Lalu kenapa aku melihatmu di Hotel Yueyang? Aku benar-benar di rumah. Kalau tidak percaya, kamu bisa tanya Suli. Suli ada di sampingku. Dia bisa jadi saksi. Biarkan Suli yang angkat telepon. Pak,
saya Suli. Kapan Shen Weiwei pulang ke rumah? Baru saja Anda keluar rumah Nyonya langsung pulang. Ternyata dia memang di rumah. Kamu yakin? Saya yakin Baiklah, sampai di sini saja. Jangan-jangan aku salah lihat. Sulit. Kenapa kamu membantu aku? kenapa. Kamu masih ingat waktu kuliah dulu jurusan bahasa asing? Ada seorang cewek yang dibuat gosip porno? Bagaimana dia tahu soal itu? Sepertinya aku sedikit ingat. Kenapa? Dengarkan penjelasanku, itu bukan aku. Kalau bukan kamu, siapa lagi? Tidak ada yang perlu dibicarakan. Kita putus saja. Indah sekali, pakai baju seperti ini keluar. Orang tua macam apa yang bisa melahirkan anak perempuan tak tahu malu sepertimu? Orang sepertimu memang pantas mati. Hanya demi seorang pria busuk tidak sepadan. Dia tidak percaya padamu. Aku percaya padamu. Gadis yang diselamatkan itu? Adalah aku. Ya ampun. Ternyata gadis itu Suli. Waktu itu kalau bukan kamu yang membantuku menjelaskan, aku sudah tidak ingin hidup lagi. Itu semua sudah lama berlalu. Aku hampir lupa pernah melakukan hal kecil seperti itu. Kamu pasti tidak tahu, sebenarnya waktu itu akulah yang merencanakan semuanya. Memang dulu aku pernah membantu seorang gadis, tapi kenyataannya saat itu aku tertarik pada pacarnya. Supaya mereka putus, aku mengedit foto dia dengan orang lain di hotel. Akhirnya mereka benar-benar putus. Tapi foto itu entah bagaimana tersebar di internet. Rumor semakin berkembang. Agar tidak terjadi hal buruk, aku menemui dia, membujuknya agar tidak putus asa. Apa benar ada kejadian seaneh itu? Suli, ternyata dia... Zhao Rui, kamu punya dia gadis sebaik ini tidak kamu hargai. Sungguh tidak punya pandangan. Itu Chen, kamu salah ingat. Benar, sudah begitu lama berlalu. Aku hampir lupa soal ini. Bagaimana mungkin aku lupa? Berita-berita ini saat menyelidiki kamu dulu, aku sudah tahu, tentu saja tidak ditemukan celah. Kak Vivi, kamu istirahat lebih awal ya. Yueri, kenapa kamu mau membantu Shen Weiwei membiarkan Gu Jingchuan memergoki perselingkuhan? Bukankah itu lebih sesuai dengan rencanamu? Kakak kedua menyuruh Gu Jingchuan menangkap basah mereka. Paling hanya bisa menghukum Shen Weiwei. Menyuruh dia cerai dan ambil uang lalu pergi. Tapi ini juga membuat rencana untuk menguras Gu Jingchuan gagal. Bukankah itu malah menguntungkan Gu Jingchuan? Lalu apa rencanamu? Shen Weiwei bukti dia menabrakku dengan mobil belum ditemukan kan? Benar. Jalan itu tidak ada CCTV dan kendaraan pelaku belum ditemukan juga. Tapi ini ada hubungannya dengan menyelamatkan dia. Apa kau mau? Benar, aku memang ingin mendapatkan kepercayaan Shen Weiwei. Kalau aku dapat kepercayaannya, aku bisa dapat bukti kejahatan. Dan sekarang Shen Weiwei adalah orang yang paling dipercaya Gu Jingchuan. Aku akan memanfaatkan dia untuk mengambil kembali hartaku. Jadi Shen Weiwei sebagai bidak catur sekarang belum bisa dibuang. Yueri, informasi yang kamu suruh si Tiga cari sudah ada hasilnya. Sepertinya sudah waktunya untuk memberikan hadiah kepada sahabat baikku Weiwei. Memberinya sesuatu agar dia benar-benar tidak curiga padaku dan berterima kasih padaku. Ya ampun. Kak Weiwei, kamu tidak apa-apa? Jatuh di mana? Kenapa ini? Pak, semua salahku. Lantainya terlalu licin, jadi Kak Weiwei jatuh. Kak Weiwei, kamu tidak apa-apa? Perutmu sakit tidak? Anaknya tidak apa-apa, kan?
Cepat periksa ke rumah sakit. Tidak perlu. Aku baik-baik saja. Benar-benar tidak apa-apa. Cuma terbentur sedikit. Tidak bisa. Jatuh itu bukan hal sepele. Apalagi kamu sedang hamil sekarang. Ayo. Sudah ku bilang tidak perlu. Ya tidak perlu. Tubuhku sendiri, aku tahu sendiri. Sejak Weiwei hamil, dia tidak pernah mual atau mengantuk. Pak, ada apa? Apakah Weiwei belakangan ini ada kelainan? Kelainan? Hmm, Shen Weiwei jelaskan padaku dengan jelas. Kenapa sekarang masih minum ini? Jing Chuan, dengarkan aku dulu. Bukan seperti yang kamu pikirkan, obat ini bukan punyaku. Kalau bukan punyamu, punya siapa? Punyanya Suli. Suli. Cepat jelaskan ke Jing Chuan. Dia salah paham, mengira obat ini punyaku. Iya, itu punyaku. Belakangan ini menstruasiku. Agak tidak teratur. Aku pakai ini untuk menyeimbangkan hormon. Baiklah, Shen Weiwei. Sejak kamu hamil, sekalipun cek kehamilan, aku belum pernah menemanimu. Besok aku sendiri akan menemanimu cek kehamilan di rumah sakit. Tidak perlu kamu begitu sibuk. Biar Suli saja yang menemaniku sudah cukup. Kamu terus menghindar begini. Apa ada yang kamu sembunyikan dariku? Apa yang bisa aku sembunyikan darimu? Sudah diputuskan besok aku temani kamu cek kehamilan. Kenapa botol obat itu bisa? Pasti Suli. Sulit. Apakah kamu yang sengaja menaruh obatku di tempat yang bisa dilihat oleh Gu Jingchuan supaya dia bisa melihatnya? Kalau itu aku tadi pasti tidak akan mengaku kalau obat itu milikku. Apa mungkin Gu Jingchuan sendiri yang membongkar laci dan menemukannya? Tadi malam Gu Jingchuan memanggilku ke kamarnya dan menanyakan beberapa pertanyaan. Dia tanya apa padamu? Dia bertanya, apakah akhir-akhir ini aku punya sesuatu yang aneh? Misalnya perilaku yang tidak seperti ibu hamil. Ternyata dia mulai curiga padaku. Lalu, apa yang kamu bilang? Aku bilang tidak ada. Kak Vivi, kalau kamu butuh bantuan dariku, katakan saja. Bisakah aku percaya padamu? Tentu saja. Kamu sudah pernah menyelamatkan nyawaku. Gadis waktu itu, benarkah itu Suli? Sudah diselidiki. Gadis yang dulu difitnah lalu bunuh diri memang Suli. Vivi, sudah selesai? Datang. Suli, bantu aku cari solusi untuk besok. Besok aku benar-benar tidak bisa pergi ke rumah sakit. Halo. Untung ada kamu. Nanti kita di rumah sakit tinggal 2 jam saja, langsung pulang saja. Halo. Apa sekelompok anak lucu? Aku segera ke kantor. Kamu pergi sendiri saja.
Jing Chuan, kenapa kamu datang? Tentu saja untuk menemani kamu periksa kehamilan. Halo. Halo Lily, cepat cari hacker, langsung hack sistem rumah sakit, ubah laporan pemeriksaan kehamilanku. Berapapun biayanya tidak masalah. Tapi sistem rumah sakit itu firewall canggih semua. Mana gampang dihack. Di sini aku cuma bisa coba. Oke, cepat ya, cuma 10 menit waktu. Kenapa kamu begitu tegang? Enggak kok, barusan cuma kepanasan saja. Lily telepon aku angkat dulu. Halo. Sama sekali nggak bisa dihack, cuma hacker kelas atas yang bisa lakukan itu. Kami sudah berusaha. Keluarga Shen Weiwei, laporannya sudah keluar. Anaknya nggak apa-apa, sangat sehat. Ternyata benar-benar hamil ya. Mana mungkin aku selalu minum pil KB. Jangan-jangan obatnya tidak manjur atau laporan ini palsu. Bukankah Lily bilang tidak bisa dilakukan? Sudah beres, laporan tes kehamilan sudah diubah. Pertunjukan baru saja dimulai. Apa aku benar-benar hamil? Padahal aku terus minum pil KB. Bagaimana mungkin aku hamil? Laporan ini aneh sekali. Kakak minum susu hangat dulu, biar tenang sedikit. Sulit. Urusan di rumah sakit, kamu yang bantu aku kan? Iya, aku... Kenapa kamu begitu baik padaku? Hanya karena hal itu? Kakak... Hal itu mungkin tidak berarti apa-apa buatmu. Tapi buatku... Itu menyelamatkan hidupku. Karena kamu, aku bisa datang ke keluarga ini. Kamu yang membuatku melihat harapan dalam hidup. Kakak, kamu istirahat dulu. Ada sesuatu di sudut bibirmu sudah bersih. Terima kasih, kakak. Kalian semua. Kalian sedang apa? Jing Chuan. Kaget aku, mata Suli cuma kemasukan sesuatu. Aku bantu dia tiup. Sejak kapan hubungan kalian jadi sedekat ini? Dulu sama Suli memang ada sedikit salah paham, tapi sekarang sudah lama lewat. Suli, keluar dulu sebentar. Aku mau bicara sama Weiwei. Baik. Di perusahaan situasinya sangat buruk. Beberapa proyek besar bermasalah berturut-turut. Rantai dana hampir putus. Kok bisa begitu? Menurutmu, perusahaan Gu Jingchuan mungkin bangkrut nggak? Ada kemungkinan. Kalau rantai dana putus, paling lama perusahaan masih bisa bertahan 3 bulan. 3 bulan? Kalau sekarang perusahaan dijual, masih bisa dapat uang yang lumayan. Sebelum perusahaan benar-benar disita, masih bisa dapat uang yang lumayan. Kalau terus ditunda, tunggu sampai pengadilan menyita dan dilelang, baru benar-benar uangnya nggak dapat sama sekali. Tapi, Gu Jingchuan orang yang begitu sombong, dia akan setuju menjual perusahaan.
Kakak yang membujuk dia pasti akan mempertimbangkannya. Selain itu, jika pembeli yang dicari kakak ruang geraknya akan jauh lebih besar, Operasi ruang gerak. menemukan satu pembeli yang menawar sangat tinggi, tanda tangani kontrak terbuka, kontrak yang bagus, biar Gujing Chuan puas. Tapi di saat yang sama, Tanda tangani satu lagi kontrakin yang selisih harga di tengah. Itu jadi biaya kerja keras saya. Jing Chuan, minumlah yang hangat. Kamu semalaman tidak tidur? Tidak bisa minum. Hanya semalam saja perusahaan rugi 1 juta. Sebanyak itu kelihatannya apa yang Suli bilang benar. Jing Chuan, jual saja perusahaannya. Itu masih lebih baik daripada melihat perusahaan bangkrut dan dilikuidasi. Kita harus tetap memikirkan anak dalam kandungan. Sediakan jalan keluar. Menjual perusahaan tidak mudah. Apalagi dalam situasi sekarang. Bisa dijual dengan harga berapa pula? Saya punya beberapa koneksi. Mungkin bisa menemukan pembeli yang mau menawar demi masa depan kita. Saya mau coba. Pak, walaupun saya tidak mengerti bisnis, tapi saya percaya dengan kemampuan Anda asal ada modal, memulai dari nol juga mudah. Benar. Saya Gujing Chuan memulai dari nol. Sudah banyak badai yang saya lalui. Asal masih ada modal. Pasti bisa bangkit lagi. Baik Weiwei, segera cari pembeli. Semakin tinggi harga, semakin baik. Usahakan secepatnya. Baik, saya pasti akan perjuangkan syarat terbaik untuk kita. Nona Shen mengajak saya ke sini dan berpakaian begitu mempesona. Pasti bukan hanya ingin minum bersama saya, kan? Tuanmu, saya akan bicara terus terang. Sekarang saya butuh pembeli yang punya kekuatan. Perusahaan Jing Chuan kami bersedia menjualnya kepada Anda dengan harga 200 juta. 200 juta. Tumpukan masalah Gujing Chuan itu. Sekarang masih bisa bernilai 200 juta. Harga transaksi sebenarnya adalah 50 juta. Lalu sisanya 150 juta itu bagaimana? Sisanya itu anggap saja tuan mudamu memberiku uang jajan. 150 juta uang jajanmu. Memang mahal sekali. Tapi usulan ini cukup menarik juga. Aku setuju. Selamat Kak Weiwei. Tunggu sebentar. Jarak mata sama Suli, jangan-jangan dia itu Qiao Xinyue yang sudah operasi plastik. Ada apa? Rambutmu berantakan. Lili, nanti aku kirim 2 helai rambut milik Suli dan Qiao Xinyue. Tolong cek DNA-nya. Cek apakah mereka orang yang sama. Bukankah Qiao Xinyue sudah meninggal? Mayatnya saja belum ditemukan. Cepat periksa. Semakin cepat semakin baik. Semoga mereka bukan orang yang sama. Kapan pembeli datang? Sudah telat setengah jam. Harusnya sebentar lagi. Direktur Gun
Nona Shen, maaf sudah menunggu lama. Mu Chen, kenapa kamu? Shen Weiwei, jadi ini pembeli yang kamu carikan untukku? Jing Chuan, tenang dulu. Tuanmu benar-benar tulus ingin bekerja sama dengan kami. Harga yang dia tawarkan adalah yang tertinggi di antara semua calon pembeli. Tuanmu memang dermawan, memanfaatkan situasi dengan sangat tepat. Direktur Gu, Anda terlalu berlebihan. Bisnis itu seperti perang. Saya menawar, Anda menerima, hanya transaksi yang adil. Kenapa? Apa Direktur Gu tidak menganggap Mu Chen sebagai pembeli yang layak? Atau 50 juta tidak sepadan dengan usaha Anda? Mari kita mulai. Mu Chen, kamu pikir aku bodoh? Kamu mau membayar dengan koin finansial. Kamu benar-benar mau menipu aku dengan sekumpulan mata uang virtual. Kamu mau membayar dengan koin finansial. Kamu pikir aku bodoh? Kamu benar-benar mau menipu aku dengan sekumpulan mata uang virtual? Tanda tangan atau tidak? Tuanmu, kenapa harus koin finansial? Sebelumnya kita tidak membicarakan seperti ini. Aku juga tidak bilang pakai uang tunai. Tuan. Kak Weiwei, koin finansial belum tentu buruk. Sekarang koin finansial sepertinya lebih berharga daripada uang tunai. Bahkan pengasuh di rumah kalian. Lebih berwawasan daripada kalian. Tuanku, saat ini satu koin finansial sudah dijual seharga $70.000 dan harganya masih naik. Tuanmu memilih membayar dengan koin finansial. Jika dihitung, nilai sebenarnya sudah melebihi 200 juta uang tunai. Benar, kalau saja aku tidak kehabisan uang tunai, aku juga tidak mau membayar dengan koin finansial. Ternyata yang dia bilang itu benar. Menukar uang kertas yang terus turun nilainya dengan emas digital yang terus naik nilainya. Perhitungan ini tidak sulit, kan? Atau kemampuan tuanku menerima hal baru hanya sebatas itu? Koin finansial ya, koin finansial. Tanda tangan saja. Tunggu. Chao Xinyue. Kamu adalah Chao Xinyue. Chao Xinyue. Kamu adalah Chao Xinyue. Apa maksudnya? Apakah dia sudah tahu identitasku atau sedang mencoba menipuku? Weiwei, apa yang kamu bicarakan? Jing Chuan. Suli adalah Chao Xinyue. Saya menggunakan DNA Suli dan Chao Xinyue untuk melakukan tes. Mereka berdua adalah orang yang sama. Ternyata begitu. Kak Weiwei, kamu jangan bicara sembarangan. Bagaimana mungkin aku menjadi mantan istri tuan? Weiwei, hal seperti ini jangan asal bicara. Jing Chuan, lihatlah Lily yang memberitahuku, dia yang menemukannya. Suli, sebenarnya kamu siapa? Tuan, hanya berdasarkan satu pesan yang diedit sembarangan, kamu bisa dengan mudah memfitnahku? Apakah isi pesan lebih dipercaya daripada hasil tes DNA? Apakah tingkat kepercayaannya lebih tinggi? Kamu masih keras kepala sampai sekarang, benar-benar tidak tahu diri. Sekarang juga akan aku tunjukkan laporan tes DNA padamu. Halo, Lily. Sekarang juga kirimkan laporan tes DNA padaku. Dan lagi aku aktifkan speaker. Kamu beritahu Jing Chuan apakah mereka berdua orang yang sama? Wait. Tadi aku salah Suli, bukan Chao Xinyue. Laporan DNA itu aku salah. Salah. Bagaimana bisa salah? Salah. Bagaimana bisa salah? Tak disangka ya, Shen Weiwei. Aku sudah rencanakan semuanya. Rambutnya berantakan. Halo Lily, nanti aku kirimkan 2 helai rambut dari Suli dan Chao Xinyue. Tolong cekkan DNA-nya, cek apakah mereka orang yang sama atau tidak.
Kakak, urusan laporan pemeriksaan serahkan padamu. Tenang saja. Dan lagi aku aktifkan speaker. Kamu beritahu Jing Chuan apakah mereka berdua orang yang sama? Ulangi lagi. Wait. Barusan aku yang salah, Suli. Suli tidak ada hubungannya dengan Xiao Xinyue laporan DNA itu. Aku yang salah lihat. Urusan keluarga Pak Gu benar-benar menarik ya, tapi aku tidak tertarik. Mu Xiao, tunggu dulu. Maaf membuat Mu Xiao malu. Cepat minta maaf pada Mu Xiao. Musyau, aku yang kurang sopan. Tolong jangan marah padaku, hari bahagia kita. Jangan sampai terhambat. Ayo cepat. Ayo cepat. Uang segini saja dilihat lama sekali. Pak Gu memang sangat hati-hati. Perusahaan ini aku bangun dari nol, langkah demi langkah aku dirikan. Perasaan memulai dari nol seperti ini, Mu Xiao belum pernah rasakan. Pasti tidak paham. Mendirikan sendiri dengan jerih payah. Memang benar-benar tak tahu malu. Jing Chuan masih ada masalah? Kalau begitu, tanda tangani saja. Akan aku transfer dalam 3 hari. Perusahaan siap aku ambil alih. Semoga kerjasama kita lancar. Kalau bukan karena istrimu, uang segini aku malas urus. Dengan kemampuanmu, pantas kerjasama dengan aku. $150 juta. Sudah di tangan. Tanda tangani saja. Uangnya UR sudah diambil kembali. Berhasil. Benarkah? Tes DNA kemarin sebenarnya bagaimana? Kenapa? Aku yang salah. Aku ambil 2 helai rambut Xiao Xinyue dan tes bersamaan. Setelah itu aku tes lagi. Memang 2 orang itu tidak ada hubungan. Serius? Tentu saja. Mana mungkin aku bohong sama kamu? Wei, jangan terlalu dipikirkan. Pokoknya uangnya sebentar lagi dapat. Setelah dapat uang, kita bisa pergi. Nanti, kemana saja di dunia ini bisa. Mau Suli identitasnya apa? Itu juga benar. Tapi setiap kali bertemu Suli, aku selalu merasa tidak tenang. Aku harus coba tes Suli sekali lagi. Suli, kemana dia pergi? Tuan, ini tidak baik. Tenang saja. Di waktu seperti ini, dia tidak akan kembali. Benar-benar tidak bisa, Pak. Kalau Kak Vivi tahu benar-benar tidak baik. Selain itu, Kak Vivi sekarang juga sedang hamil. Tidak apa-apa. Tunggu sampai dia melahirkan, aku akan mengusirnya. Saat itu, aku akan menjadikanmu nyonya rumah ini. Bagaimana? Vivi, Orang baik? cepat pergi. Gu Jingchuan, sampai sekarang kamu masih melindungi orang baik ini. Apa kamu tidak takut kalau dia adalah Xiao Xinyue? Apa yang kamu bicarakan? Bukankah sebelumnya sudah dijelaskan? Dia bukan siapa-siapa. Kamu tidak tega mengusirnya. Aku masih mengandung anakmu.
Bagaimana bisa kamu bilang hal seperti itu? Hah, aku hanya pura-pura dengan dia kepada kamu. Itulah yang aku serius. Dari mulut laki-laki brengsek ini, memang tidak ada satu kata pun yang jujur. Harus cepet-cepet ambil uangnya, nanti langsung putus hubungan dengannya. Koin finansial sudah masuk. Ada apa ini? Kenapa tidak bisa transaksi? Sialan. Orang baik, berani menipuku. Muchen, kamu memang orang baik. Direktur Gu. Kenapa marah sekali? Jangan banyak bicara. Koin finansial yang kamu beri padaku, itu palsu ya? Kenapa tidak bisa tarik tunai? Platform sedang proses kontrol risiko. Kenapa buru-buru? Sebaiknya jangan bohongi aku. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Akun platform dibekukan hanya 48 jam. Kenapa tak bisa bertahan setelah 48 jam? Apa yang kamu bilang itu benar? Terserah kamu mau percaya atau tidak. Pokoknya aku sudah tanda tangan kontrak sama kamu. Tak perlu jelaskan sebanyak ini padamu. Muchen, kalau kamu berani menipuku, aku tidak akan membiarkanmu. Akan kuberi pelajaran. Aku lempar keluar. Ah, Muchen, percaya tidak padaku? Kalau minta tolong, harus tunjukkan sikap meminta tolong. Sekarang kamu sedang minta tolong padaku. Mengerti? Jingchuan, wajahmu. Pergi. Jangan sentuh aku. Kamu gila. Muchen itu kamu yang cari. Kamu kerja sama dia ya? Muchen. Dia yang mukul kamu. Kamu tahu nggak, koin finansial baru bisa dicairkan setelah 48 jam. Nggak tahu, dia nggak bilang ke aku. Lepaskan dulu. Aku nggak bisa napas. Ah, tulisan kecil ini. Waktu transaksi. Harus tunggu 48 jam baru bisa diproses. Jadi lusa baru bisa dicairkan. Belum tentu. Muchen si orang baik itu licik banget. Bisa aja setelah 48 jam masih ada masalah lagi. Jadi sekarang aku juga nggak bisa cairkan. Wei Wei. Tolong kamu ke tempat Muchen cari tahu infonya. Gimana caranya? Pakai cara yang paling kamu jago. Rayu dia. Kamu mau aku godain dia? Bu Jingchuan. Kamu pikir aku ini apa? Baik. Sok suci banget sih. Bukannya belum pernah. Waktu dulu naik ke tempat tidurku. Gayamu banyak banget. Bayi nakal. Kamu benar-benar mengucapkan kata-kata seperti itu. Meskipun kamu tidak memikirkan aku, setidaknya pikirkan anak kita. Bayinya ini benar-benar mengira aku hamil anaknya. Jadi sekarang demi uang, kamu ingin ibu dari anakmu seorang wanita hamil memeluk pria lain? Aku percaya kamu akan tahu batasnya. Baiklah. Aku pergi. Ternyata masih belum bisa melakukan transaksi. Sebenarnya apa yang dilakukan Muchen? Harus segera cari tahu. Kenapa sok suci? Bukannya belum pernah melakukannya. Waktu dulu naik ke tempat tidurku. Gaya kamu juga banyak kan? Bu Jingchuan, kamu benar-benar kejam. Aku akan ingat ini.
Tuan mau minum sendirian? Wei, jarang sekali kamu datang. Kalau tidak ada urusan, tidak ke sini. Lihat cara bicaramu. Bukankah aku merindukanmu? Koin finansial lusa benar-benar bisa dipastikan cair? Minum. Kalau platform sudah lolos, pasti bisa dicairkan. Minuman ini enak, coba deh. Apakah prosesnya akan terhambat? Tuanmu, Anda punya banyak koneksi. Salam dong. Wei, kalau terlalu banyak mikir nanti cepat tua. Minum yuk. Ya, tuanmu. Jam tangan edisi terbatasmu itu, Patek Philippe yang itu. Jangan-jangan tertinggal di mana ya? Oh, sudah dikirim untuk servis. Aku bahkan di internet lihat kamu di distrik Tianqiao beli rumah mewah 200 juta. Kalau ada kesempatan, aku benar-benar ingin lihat. Foto saja sudah cukup berharga. Rumah mewah di distrik Tianqiao. Nona Shen, hari ini kamu banyak tanya ya. Selidiki aku? Tidak. Ini kan perhatian sama kamu. Kamu tahu aku selalu... Permisi sebentar. Mucun pasti ada masalah. Aku masih ada urusan. Bagaimana kalau hari ini sampai sini saja? Oke. Maaf sudah ganggu tuanmu. Kita janjian lagi lain kali. Muchen. Kak Wewe mana? Kamu dari keluarga Gu, kan? Pengasuh. Di mana Shen Wewe? Kamu bawa dia kemana? Apa maksudmu aku yang bawa dia kemana? Dia sudah pergi dari tadi. Oh, baguslah. Kenapa koin finansialnya macet? Kamu nggak mau kasih uang ya? Kamu mewakili Gu Jingchuan untuk minta uang? Nggak ada hubungannya sama dia. Yang aku pedulikan hanya Kak Wewe saja. Jadi kamu minta uang untuk Shen Weiwei? Kamu punya hubungan apa sama dia? Dia itu penolongku. Sudah, jangan banyak omong. Koin finansial sebenarnya bisa dicairkan atau tidak. Kamu sengaja pakai koin finansial buat transaksi. Apa kamu sudah rencanakan semuanya? Lusa juga bakal ketahuan kan? Seorang pengasuh berani menantangku juga. Usir dia keluar. Hei, lepaskan aku! Lepaskan aku! Aku bisa jalan sendiri. Ternyata Suli yang benar-benar memikirkan aku. Aku malah selalu nggak percaya sama dia. UR, bagaimana kamu tahu bahwa Shen Weiwei di tempatku memasang alat penyadap? Shen Weiwei datang mencarimu, tidak menanyakan apapun lalu pulang. Itu saja sudah sangat mencurigakan. Dia lebih takut daripada Gu Jingchuan. Tak bisa mendapatkan uang ini. Mana mungkin dia menyerah begitu saja. UR memang pinter. Bagaimana dengan kakak pertama dan ketiga? Bagaimana pengumpulan buktinya? Hampir selesai profesi Shen Weiwei itu lucu. Macam-macam penipuan. Dan juga serangan pribadi. Sahabatnya Lily sudah membocorkan semuanya. Jika bukti ini diserahkan ke polisi, cukup untuk dijatuhi hukuman 8 atau 10 tahun. Tapi apa? Dibandingkan dengan percobaan pembunuhanmu, itu terlalu ringan. Lily itu juga bilang mobil itu sepertinya masih ada, disimpan di tempat Gu Jingchuan. Itu mobil yang Shen Weiwei pakai untuk menabrakmu. Rekaman dashcam seharusnya juga masih tersimpan. Oke. Biar aku yang ngurus ini. Lalu langkah berikutnya apa? Apa rencanamu? Kurang dari 24 jam lagi. Mereka akan sadar kalau mereka sudah ditipu. Sudah waktunya membuat puncak drama ini. Coba aku lakukan sendiri. Kak Wewe, aku kira kamu masih marah sama aku. Soal kejadian terakhir itu, Semua sudah berlalu. Kalau memang ada salah, itu salahnya Gu Jingchuan.
Mu Chen, dia nggak menyakitimu kan? Gu Jingchuan memang keterlaluan sampai memaksamu menggoda Mu Chen? Makanya kamu mencariku di tempat Muchen. Aku takut Mu Chen menyakitimu. Kalau aku sudah dapat 150 juta, aku akan ajak kamu pergi. Kamu mau ikut aku pergi nggak? Aku bersedia. Kak Vivin celaka, ada masalah, N. Ada apa? Gu Jingchuan, dia sudah tahun. Tahu apa? Kontrak yin yangan kamu dan Mu Cheng tentang uang 1,5 miliar juta itu, Han. Tidak mungkin. Bagaimana dia bisa tahu? Barusan Gu Jingchuan telepon di kamar, Gan. Aku mengupingin. Selain kamu dan Mucheng, tidak ada orang ketiga yang tahu soal ini, Jin. Apa kamu tidak salah dengar? Teng Garden. 1,5 miliar Mu Shao. Semua yang kamu bilang benar, Shen. Bocah nakal itu berani membohongi Kun. Kak Vivi, kita harus bagaimana, DN? Mucheng kan? Direktur Gun kasih kamu info DN. Bocah nakal itu berani membohongi Kun. Shen Weiwein, jangan sampaian kamu mengecewakan Kugen. Kak Vivian, Mu Chen pasti sudah bilang semuanya apa yang harus kita lakukan, N. Pantas saja Mucheng hari itu dingin sekali padaku. Ternyata sudah lama berniat mengkhianati Kulun. Kamu bilang, kalau Gu Jingchuan tahu kita sudah menipunya 1,5 miliar juta, apa dia akan membunuh kita? Kalau begitu, aku tidak punya pilihan. Harus bertindak duluan. Jingchuan. Aku sengaja membuka sebotol anggur bagus. Hari ini kita minum sedikit. Hari ini kamu perhatian sekali. Beberapa hari terakhir, karena masalah koin finansial, kamu belum istirahat dengan baik. Bahkan makan pun cuma sedikit, langsung minum alkohol. Baik. Aku memang terlalu buru-buru. Ayo, makan dulu. Minum sedikit supaya tenang. Anggur ini ada masalah. Cepat panggil ambulans untukku. Malam-malam begini, tidak bisa panggil ambulans. Tahan sebentar lagi. Tahan sebentar, nanti tidak sakit lagi karena orang mati tidak akan merasa sakit. Kamu yang meracuniku. Benar tentang kontrak yang itu. Kamu sudah tahu semuanya, kan? Makanya kamu bertindak duluan. Kamu kejam sekali. Kita sama saja. Aku belajar dari kamu. Setelah kamu mati, aku akan membakar semuanya. Akhiri semuanya dengan bersih dan rapi.
Kamu tidak apa-apa. Kalau bukan karena Suli memberitahuku, mungkin aku sudah dibunuh oleh wanita beracun sepertimu. Kamu Kak Vivi, maaf. yang memberitahunya. Kak Vivi, aku juga melakukannya demi kebaikanmu. Membunuh orang itu bisa masuk penjara. Aku tidak bisa melihatmu melakukan kesalahan seperti ini. Padahal aku sangat percaya padamu. Tapi ternyata kamu... Jingchuan, aku tahu aku salah. Aku juga cuma hilang akal sesaat, makanya aku melakukan ini. Pergi. Kamu wanita beracun. Jingchuan, aku benar-benar sadar aku salah. Maukah kamu memaafkanku? Apapun yang kamu minta akan aku lakukan. Benar, uang 1.500.000.000 itu belum aku tarik. Akan aku kembalikan semuanya padamu. Bagaimana? Itu memang uangku dari awal. Itu Suli. Dia yang menghasutku. Suli yang menghasutmu untuk melakukan ini? Iya, dia. Dia yang menghasutku untuk menandatangani kontrak ilegal. Dan kau juga bilang padaku, kau tahu tentang kontrak Yin Yang. Itulah sebabnya aku bertindak duluan memberimu obat. Kalau tidak, aku benar-benar tidak mungkin melakukan ini. Dia juga yang menyuruhmu meracuni minumanku. Itu dia. Dia juga yang mengajarimu menandatangani kontrak Yin Yang, lalu menyuruhmu mencari Muchen untuk bekerja sama denganku. Benar, semuanya dia. Ah, jadi seperti itu. Pak, aku tidak. Aku benar-benar tidak. Itu dia. Dia yang membujukku. Di saat seperti ini kau masih mau bohong padaku. Di saat seperti ini kau masih mau bohong padaku. Kau yang menyuruhku menjual perusahaan. Kau juga yang mencarikan pembeli untukku. Akhirnya kau juga yang meracuniku di minuman. Semuanya kau yang lakukan. Masih berani bilang Suli yang membujukmu. Aku tahu aku salah. Aku benar-benar tahu aku salah, Jingchuan. Tapi semua ini benar-benar dia yang membujukku. Mana kontrak yang kau tanda tangani dengan Muchen? Ada di laci kamar. Suli pergi ambil itu. Kamu benar-benar serakah. Aku jual perusahaan dapat 50 juta. Kamu dapat 150 juta. Itu Suli yang suruh aku lakukan. Kamu masih mau memfitnah dia. Kalau bukan karena dia, aku sudah minum cawan beracun itu. Sudah mati. Kalau dia mau mencelakai aku, kenapa dia malah menyelamatkanku? Muchen bisa jadi saksi. Suli tahu soal ini. Muchen berkomplot denganmu menipuku, bajingan itu membuatku percaya kata-kata seorang penipu. Shan Weiwei, kamu benar-benar tak bisa diselamatkan. Kamu pikir aku bodoh? Tuan Kak Weiwei, mungkin itu hanya sesaat tergoda oleh nafsu. Dia padamu harusnya tulus. Suli, kamu wanita cantik. Aku tidak mau kepalsuanmu. Tulus. Kalau dia sedikit saja tulus, dia tidak akan meracuniku. Orang seperti dia. Kamu sama sekali tidak pernah tulus. Anak, aku masih mengandung anakmu. Kamu percaya tidak? Aku bisa membuatmu selamanya tidak bisa bertemu dengannya. Di perutmu benar-benar ada anak? Kehamilan palsu. Suli sudah memberitahuku. Kamu pakai laporan rumah sakit palsu untuk menipuku, bahkan pakai sesuatu yang tidak ada untuk mengancamku. Bukan palsu. Iya, itu Suli. Dia yang cari hacker untuk mengubah laporan kehamilanku. Dia yang menyuruhku untuk menipumu bersama-sama. Semua omonganmu bohong. Sampai sekarang pun, kamu masih berani memfitnah Suli. Kak Vivi, kamu sebaiknya dengan tulus meminta maaf pada Tuan. Tuan pasti akan memaafkanmu. Iya, itu palsu. Memang tidak pernah ada anak. Mana mungkin aku mau punya anak dengan orang sepertimu? Perempuan, kamu Pukul Jingchuan. Pukul yang keras. Bukankah kamu juga demi uang? Membiarkan aku, wanita hamil, wanita milikmu sendiri, untuk menggoda pria lain, apakah kamu tidak merasa bersalah padaku?
Pak kurir bilang ini dokumen Anda. Penipu profesional yang menipu 17 orang dengan kelucuan Shen Weiwei. Kamu benar-benar membuatku tercengang. Semuanya palsu, ini semua palsu. Waktu dulu bersama aku cuma karena uangku, kan? Sekarang kamu masih berani bilang Suli yang membujukmu. Pasti kamu. Pasti semua ulahmu. Sengaja merusak keluarga orang lain demi uang Shen Weiwei. Berapa kejutan lagi yang belum aku tahu. Dia menjebak aku. Ini semua palsu. Dia ingin membunuhku. Sudah sampai sekarang, kamu masih mau menjelekkan Suli. Aku tidak menjelekkan dia. Dia yang membujuk aku dari awal. Dia yang membimbing aku tanda tangan kontrak. Dia juga menyuruh aku kasih obat ke kamu. Aku tahu sekarang dia itu Qiao Xinyue. Dia pasti Qiao Xinyue. Kamu bohong. Dia kembali untuk balas dendam pada kita, Jing Chuan. Lepaskan bayinya ya, aku akan lapor polisi. Jing Chuan, jangan. Aku tidak bisa masuk penjara. Jing Chuan. Tersangka Shen Weiwei diduga melakukan penipuan dalam jumlah besar. Jing Chuan. Benar dia ada di sampingku. Cepat bawa dia pergi. Kamu kejam sekali, Gu Jing Chuan. Penipuan kontrak ekonomi. 2 dakwaan penipuan. Shen Weiwei. Tunggu saja di penjara untuk bertobat. Kakak. Di luar sedang hujan. Hati-hati. Jangan sampai kehujanan, tapi tidak apa-apa. Bagaimanapun juga, kamu tidak benar-benar keluar tanpa apa-apa. Bawa payung sebelum pergi. Jadi ini bukan benar-benar keluar tanpa apa-apa. Terdakwa Shen Weiwei diduga terlibat beberapa kasus penipuan, penganiayaan fisik, dijatuhi hukuman penjara 3 tahun. Kurir itu kamu yang ngatur, kan? Iya. Aku juga yang membimbingmu menyuruh Gu Jingchuan menjual perusahaan, lalu menandatangani kontrak ganda, mengambil selisih harga, merebut priamu, mengambil uangmu. Hal-hal ini kamu lebih sering melakukannya daripada aku, kan? Lubang yang kamu gali khusus, hanya menunggu aku jatuh ke dalamnya. Benar. Tapi kalau kamu tidak cukup serakah, bagaimana mungkin kamu terjebak? Walaupun aku tidak memberimu ide soal kontrak ganda, kamu juga pasti akan cari cara sendiri untuk menipu harta Gu Jingchuan. Bukankah begitu? Jangan senang dulu. Hanya 3 tahun. Tunggu aku keluar. Akan kubuat kamu tahu apa itu hidup lebih buruk dari mati. Keluar, Shen Weiwei. Kamu tidak akan bisa keluar. Shen Weiwei. Kamu tidak akan bisa keluar. Apa maksudmu? Sisa hidupmu hanya akan membusuk di sini sedikit demi sedikit. Jelaskan apa yang sudah kamu lakukan. Memberikan bukti kejahatanmu kepada hakim saja pembunuhan berencana. Seharusnya hukuman seumur hidup. Kamu bohong padaku. Kamu mau menipu aku lagi. Shen Weiwei, apalagi yang pantas aku tipu darimu? Kamu sangat pandai menyembunyikan, tapi belum cukup baik. Bagaimana kamu tahu itu ada di belakang bingkai lukisan? Bagaimana kamu tahu itu ada di belakang bingkai lukisan? Jadi aku harus berterima kasih padamu. Kalau bukan karena kamu, bagaimana aku bisa tahu? Kamu adalah Qiao Xinyue. Benar. Aku memang Qiao Xinyue. Ternyata kamu memang belum mati. Kamu bahkan operasi plastik. Kamu mendekatiku hanya untuk balas dendam padaku. Mendekati kamu, membantu kamu mengubah laporan pemeriksaan kehamilan. Saat Gu Jingchuan sedang bersenang-senang, aku membantu kamu keluar dari masalah. Semua yang kulakukan ini hanya untuk mendapatkan kepercayaanmu, agar kamu benar-benar sepenuhnya mempercayaiku, bergantung padaku.
agar kamu benar-benar sepenuhnya mempercayaiku, bergantung padaku. Hanya dengan begitu aku bisa mendapatkan rahasia terdalam yang kamu sembunyikan. Baru bisa melihat kamu dan Gu Jingchuan masuk neraka bersama. Kenapa kamu harus mengubah wajahmu jadi mirip dengan gadis yang dulu aku selamatkan itu? Dengan wanita yang kamu selamatkan, Shen Weiwei, dulu kamu sengaja menyebar fitnah, mendorongnya ke pusaran gosip, membuat seluruh sekolah mencaci dia, menyerangnya di internet, hingga akhirnya dia mengalami gangguan mental. Lalu kamu muncul lagi seperti seorang penyelamat. Kamu masih punya muka bilang kalau kamu telah menyelamatkannya. Ternyata kamu sudah tahu semuanya. Orang yang paling mengenalmu bukan temanmu, tapi musuhmu. Semua itu kamu yang ajarkan padaku, Kak Weiwei. Shen Weiwei, saat kamu mengendarai mobil dan melindas tubuhku, melihatku tergeletak di genangan darah saat aku berjuang untuk hidup. Pernahkah kamu membayangkan kamu akan mengalami hari ini? Sayang sekali kamu tidak membunuhku waktu itu. Andai saja kamu menekan gas lebih dalam lagi waktu itu. Sekarang kamu hanya bisa di sini menyesal sampai mati. Hahaha. Chao Xinyue, kamu pikir kamu pasti menang? Kamu pikir dengan membuatku terkurung di tempat sialan ini, kamu sudah membalas dendam, menabrakmu dengan mobil sampai mati. Dari awal sampai akhir bukan ideku. Apa maksudmu? Itu Gu Jingchuan. Dia yang menyuruhku melakukan ini. Dia sudah tahu sejak dulu kamera pengawas di persimpangan itu rusak. Dia yang menyuruhku menabrakmu dengan mobil, dialah dalangnya. Aku hanya alatnya. Kamu salah membenci orang, bodoh. Kamu membenci Gu Jingchuan. Jadi kamu mau memanfaatkan aku untuk membantumu. Tidak percaya? Chao Xinyue, pakai otak pintarmu, pikirkan baik-baik. Aku cuma butuh uang. Apa aku perlu membunuh orang? Orang yang benar-benar ingin membunuhmu adalah Gu Jingchuan. Kenapa dia ingin membunuhku? Kenapa? Karena dia membencimu. Dia membencimu. Aku tidak pernah menyakiti dia. Tapi dia tidak berpikir begitu. Apa yang kamu tahu? Dulu saat dia gagal membangun usaha, rantai modalnya putus, berlutut dan memohon padamu. Memohon agar kamu pinjam uang dari orang tuamu. Kamu tetap tidak mau. Dulu dia gagal memulai usaha, rantai dana terputus. Dia berlutut dan memohon padamu. Dia memohon agar kamu bicara pada orang tuamu. Pinjam sedikit uang. Kamu tetap tidak mau. Dia selalu merasa dalam hidupnya. Di saat paling gelap dan tak berdaya, kamu Chao Xinyue hanya melihat dengan dingin, tidak membantu saat dia butuh. Hanya karena aku tidak menunduk dan pinjam uang dari orang tua. Kalau tidak begitu, kamu masih belum mengerti Gu Jingchuan egois dan mementingkan diri sendiri. Di dalam hati, dia rendah diri tapi juga sombong. Selalu merasa semua orang telah mengecewakannya, semua orang berutang padanya, kamu sudah tulus berbuat baik padanya. Tapi dia hanya ingat hal yang menurutnya kamu salah padanya. Kebaikanmu padanya, dianggapnya sudah seharusnya. Bahkan dulu saat dia mendekatimu, mengenalimu, dan berusaha menyenangkanmu. Itu semua sudah direncanakan sejak awal. Kamu pikir dia menyukaimu? Yang dia suka itu jaringan dan sumber dayamu. Dia hanya memanfaatkanmu, menggunakanmu untuk membangun koneksi, dan mendapatkan pendanaan. Chao Xinyue hanyalah batu loncatan baginya untuk naik ke atas. Yang lebih ironis, setiap kali kamu berjuang mati-matian untuk perusahaan, mendapatkan satu demi satu proyek, semakin banyak kamu membantunya, semakin dia membencimu. Kenapa? Karena kamu telah menginjak-injak harga dirinya. Dia iri pada bakatmu dan membenci kemampuanmu. Dia membenci dirinya sendiri, karena sekeras apapun dia berusaha, dia tetap tidak bisa menandingimu. Dia bahkan lebih membenci dirinya sendiri, karena seperti orang tak berguna, dia tidak bisa lepas darimu. Jadi setelah dia mengokohkan posisinya di perusahaan, dia tidak lagi butuhmu, dan yang pertama dia pikirkan bukanlah rasa terima kasih, tapi membuatmu benar-benar menghilang, agar semuanya selesai. Sakit kan? Suami yang sangat kamu cintai ternyata pelaku yang sesungguhnya. Sakit kan? Sakit. Kalau dulu Chao Xinyue yang lama mungkin akan terasa sakit sampai hati hancur, tapi sekarang hatiku sudah lama mati. Dulu aku pikir Gu Jingchuan tersihir olehmu, makanya dia menceraikanku. Sekarang aku tahu kebenarannya. Justru merasa lebih baik. Lebih baik. Seorang pria yang karena istrinya lebih hebat darinya, ingin membunuh istrinya sendiri. Apa bagusnya untuk sakit hati demi dia? Justru aku berterima kasih padamu. Kau membuatku mengerti siapa dia sebenarnya. Memang aku sudah berniat balas dendam padanya. Tak perlu kau ingatkan. Aku tahu dia egois dan rendah diri. Dulu aku pikir kalau aku cukup baik padanya, bisa membuat hatinya hangat. Tapi ternyata selama bertahun-tahun yang ingin aku hangatkan ternyata hanya seekor ular berbisa. Sekarang aku tahu kebenarannya. Justru aku bisa balas dendam tanpa keraguan
tanpa beban lain. Berhenti. Kau pasti peduli, kau bohong. Berhasil, akhirnya bisa bangkit. Tidak mungkin segarkan lagi uangnya mana. Bukan uang saya mana. Muchen, Nomor yang Anda hubungi tidak terdaftar. Silakan coba lagi nanti. penipu, semuanya penipu. Muchen di mana? Dia ada di ruangan ini. Muchen, kau brengsek. Kau menipu uangku. Lepaskan orang gila. Aku sama sekali tidak mengenalmu. Kau Muchen. Lalu siapa yang menandatangani kontrak denganku minggu lalu? Sebenarnya siapa orang itu? Kontrak. Aku baru pulang kemarin. Kayaknya kamu sudah dibohongi orang jenius. Jenius. Muchen palsu, keluar kau. Pak, maaf. Bukan karyawan perusahaan ini. Silakan keluar. Jangan ganggu orang lain bekerja. Buka matamu lebar-lebar dan lihat baik-baik. Aku adalah bosku Jing Chuan. Perusahaan Jing Chuan seminggu lalu sudah dijual. Sekarang pemilik barunya bermarga Kiao. Cepat pergi. Shen Weiwei. Dia pasti tahu. Wah, Pak Gu datang juga ya. Aku sudah bilang, kamu pasti akan menyesal cepat atau lambat. Apa kamu tahu identitas Muchen? Orang yang menyamar sebagai Muchen itu, sebenarnya siapa dia? Muchen itu palsu. Pantas saja. Kalau Suli adalah Kiao Xinyue, Muchen pasti orangnya dia. Sulis. Dia kembali untuk balas dendam rekaman perjalanan tahun itu. Sudah diberikan ke polisi. Aku habis. Kamu juga nggak bisa lari. Selanjutnya giliran kamu. Aku tunggu kamu masuk sini temani aku. Bukan aku yang nabrak. Jangan pura-pura lagi. Tahun itu kamu yang menyuruhnya. Dia nggak tahu, kamu masih belum tahu. Dia masih belum tahu. Kamu belum bilang ke dia. Aku belum bilang ke dia, Gu Jingchuan, dasar pecundang. Tunggu saja Kiao Xinyue, bikin kamu sengsara. Aku belum bilang ke dia, Gu Jingchuan, dasar pecundang. Tunggu saja Kiao Xinyue, bikin kamu sengsara. Akhirnya kamu melakukan hal yang benar. Kalau kamu sudah tahu, bukan aku yang mencelakakanmu. Kalau begitu, tolong selamatkan aku, Jingchuan. Sekarang hanya kamu yang bisa menyelamatkanku. Diamlah. Kamu. Dulu kamu yang menemukan kalau kamera pengawas itu rusak. Kamu yang menyuruhku menabraknya. Jaga dirimu sendiri. Gu Jingchuan, kamu tidak akan mati dengan baik. Xiao Xinyue tidak akan melepaskanmu. Akhir hidupmu pasti akan 100 kali lebih buruk dari aku. Kamu cantik sekali hari ini. Akhir-akhir ini, ada banyak masalah di rumah. Tapi untungnya semuanya sudah berlalu. Maukah kamu bersama aku? Hari ini ke rumah lama, apa kamu bertemu Shen Weiwei? Bagaimana obrolan kalian? Bagaimana kamu tahu? Gu Jingchuan. Pertunjukan ini sudah harus berakhir. Apa dia tidak bilang padamu kalau aku adalah Kiao Xinyue? Ya ampun. Xinyue. Maaf Xinyue. Sebelumnya aku memang salah. Shen Weiwei yang memaksaku untuk menceraikanmu, makanya aku tega mengusirmu dari rumah. Pada akhirnya, dia juga yang menabrakmu. Aku juga baru tahu. Aduh. Aku bingung. Gu Jingchuan. Aksi aktingmu ini kalau tidak ambil Oscar aktor terbaik, sayang sekali. Bukan seperti itu. Dulu, aku terbuai oleh Shen Weiwei, benar-benar tergoda. Tapi, sekarang kamu sudah kembali. Mari kita jalani bersama dengan baik. Sekarang tidak ada siapapun yang bisa menghalangi kita lagi. Gu Jingchuan, pernahkah kamu mencintaiku? Tentu saja aku pernah mencintaimu. Dulu aku mencintaimu. Sekarang pun aku masih mencintaimu. Aku selalu mencintaimu setiap saat. Selama bertahun-tahun ini, kamu selalu berakting seperti ini kan? Aktingmu memang hebat. Setidaknya Kiao Xinyue yang dulu akan percaya.
Shin Yue, anggap saja tidak pernah terjadi apa-apa. Mari kita jalani hidup bersama dengan baik. Bagaimana? Menurutku kamu hanya ingin mengambil kembali perusahaan saja. Mimpi. Kembalikan perusahaan padaku. Kalau tidak, jangan salahkan aku, lupakan masa lalu. Masa lalu? Di antara kita cuma ada utang lama. Setiap uang di perusahaan adalah hasil kerjaku. Jangan harap kamu bisa ambil 1 sen pun. Gu Jingchuan, kamu sudah gila. Lepaskan aku. Tanda tangani perjanjian saham ini. Kalau tidak, kita masuk neraka bersama. Hari ini kamu ajak aku makan, cuma mau bakar aku hidup-hidup. Lalu ambil semua hartaku, kan? Iya, lalu kenapa? Perusahaan itu memang milikku dari awal. Dulu juga kamu yang menghasut Shen Weiwei buat menyuruh dia menabrakku sampai mati, kan? Jadi kamu tahu semua ini? Iya, aku yang lakukan. Lalu kamu mau apa? Gu Jingchuan, kamu sebenci itu padaku? Benar. Aku benci kamu. Aku benci kamu selalu begitu bersinar, begitu hebat, membuatku kelihatan bodoh. Aku benci kamu selalu di atas, tak pernah menganggapku ada. Bahkan setelah aku sukses, kamu tetap tak pernah melihatku. Kamu memang selalu memandangku seperti itu. Sudah, jangan banyak omong. Tak akan ada yang datang menyelamatkanmu. Jadi, mau tanda tangan atau tidak? Kamu nggak takut di penjara? Nanti dibilang rumah tiba-tiba kebakaran, kamu nggak sempat keluar. Apa hubungannya sama aku? Dasar imut. Kak, Mu Chen. Tidak menyangka, ya, aku adalah kakak kedua UR. Apa yang baru saja kamu katakan sudah aku rekam semuanya. Pembunuhan dengan sengaja. Nikmati saja waktumu di penjara. aku tidak sedang balas dendam. Aku hanya ingin mengambil kembali segala yang menjadi milikku. Mereka yang telah menyakitiku harus menerima akibatnya. Baik, aku mengerti. Segera umumkan. Setengah jam lagi adakan rapat darurat untuk seluruh eksekutif. Baik, Presiden Chiao. Gu Jingchuan terlibat percobaan pembunuhan, pembakaran, menghasut pembunuhan, dan lain-lain. Sudah dinyatakan divonis penjara seumur hidup. Berdasarkan perjanjian dan putusan pengadilan, perusahaan Jingchuan sudah resmi berpindah ke nama Anda. Ini dokumen finalnya. Rekan Shen Weiwei, Zhou Lili, juga karena penipuan dihukum 10 tahun. Apa sih yang membuat presiden kita begitu murung? Kakak kedua, kenapa kalian datang? Kamu sibuk sekali, sampai lupa hari ini adalah ulang tahunmu ya? Hari ini bukan jadi ratu, jadi putri saja. Ayo, kita rayakan ulang tahun. Sebentar lagi aku masih harus rapat. Perusahaan tanpa kamu sehari tidak akan bangkrut, biar saja mereka rapat. Aku sudah dewasa, masih perlu rayakan ulang tahun? Di mata kakak-kakak, kamu selamanya adalah putri kecil kami. Ayo pergi sekarang juga.